Hai, di video kali ini aku mau bahas analisis data mengenai jamu tradisional. Ngomong-ngomong tentang jamu tradisional, kalian tahu nggak sih apa itu jamu? Kalau belum tahu, yuk kita cari tahu sama-sama. Suatu teori menyatakan bahwa jamu terbentuk dari kata Jawa dan ngeramu, yang memiliki arti mencampur atau mengumpulkan. Dan secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai ramuan yang dibuat oleh orang Jawa atau ramuan yang berasal dari Jawa. Jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Ilustrasi yang berhubungan dengan proses pembuatan jamu hadir di berbagai situs, misalnya situs arkeologi Liangan dan kuda di relief Borobudur. Lalu, terdapat prasasti Madawapura dari periode Majapahit menyebutkan profesi khusus peracik jamu yang disebut acaraki. Minuman kaya kandungan bermanfaat ini juga cukup identik dengan sosok wanita melalui penjual jamu gendong di daerah Nguter, Sukoharjo, Jawa Tengah, yang diyakini sebagai salah satu pusat tradisi jamu. Di kota ini pula wanita penjual jamu yang disebut Mbok Jamu berasal. Pada umumnya, para peracik jamu berasal dari kaum ibu-ibu rumah tangga. Sambil mengurusi pekerjaan rumah, biasanya kaum ibu ini juga memiliki kegiatan sampingan meracik jamu bubuk untuk kemudian dijual. Seiring berjalannya waktu, jamu tidak lagi identik dengan satu gender tertentu, di mana pemilik jamu dengan tampilan kiwari, acaraki jamu, merupakan seorang laki-laki. Saat ini sudah banyak sekali produsen jamu di Indonesia. Salah satunya Jamu Jago. Jamu Jago adalah salah satu perusahaan jamu tertua di Indonesia nih. Jamu Jago juga dikenal dengan nama PT Industri Jamu Cap Jago yang berlokasi di Semarang. Lalu bagaimana sih perkembangan Jamu Jago? Pada tahun 1918, TK Suprana membuat ramuan tradisional dari tanaman berkhasiat dalam bentuk bubuk. Disinilah awal lahirnya Jamu Jago. Penjualan produk dimulai dari Desa Wonogiri hingga ke Solo dan seluruh Pulau Jawa. Lalu pada tahun 1936, pemasaran Jamu Jago berkembang ke berbagai pelosok Nusantara. TK Suprana mengundurkan diri dan menyerahkan kepemimpinan perusahaan pada keempat putranya, yaitu Anwar Suprana, Panji Suprana, Lambang Suprana, dan Bambang Suprana sebagai generasi kedua. Pada tahun 1945, pusat kegiatan Jamu Jago dipindahkan ke Semarang. Tahun 1962, lahirnya anak perusahaan Jamu Jago yang khusus memproduksi obat farmasi dengan nama DG Pharm. Pada tahun 1978, kepemimpinan Jamu Jago diteruskan oleh generasi ketiga dan berdirinya pusat industri Jamu Jago di Serondol, Semarang. Pada tahun 1990, berdirinya Museum Jamu Jago Muri atau Museum Rekor Dunia Indonesia, diciptakan oleh Puyung Upik. Pada tahun 2006, Jamu Jago dan Muri menggandeng Gusbi Borobudur untuk mempersembahkan karya anak bangsa Indonesia yang unik dengan nilai edukasi. Pada tahun 2010, Jamu Jago menjadi jamu pilihan resmi Keraton Surakarta. Dan pada tahun itu juga, kepemimpinan Jamu Jago dialihkan ke generasi 4. Tahun 2015, Ratu Denmark, Margaret II, meminum produk Jamu Jago saat kunjungannya ke Indonesia. Tahun 2016, pengembangannya produk Puyung Upik, Puyung Upik Masuk Angin, dan Puyung Upik Susu. Dan pada tahun 2018, dinyatakan bahwa 100 tahun Jamu Jago. Nah, jika kita mencari Jamu Jago pada penelusuran Google, maka keluarlah website official mereka. Dan kira-kira seperti inilah tampilan dari website resmi Jamu Jago. Dan jika kita menggulir ke bawah, maka akan terdapat profil perusahaan Jamu Jago. Dan mereka juga mencantumkan apa saja sih produk unggulan mereka. Dan tidak lupa disertakan dengan berita yang menarik seputar Jamu Jago. Dan pada bagian paling akhir, mereka mencantumkan kontak dan juga lokasi. Dan ternyata mereka juga punya toko jago. Dan ternyata di sini banyak sekali produk yang sering kita dengar maupun yang belum pernah kita dengar. Tidak lupa juga mereka mencantumkan harga pada setiap barang yang tertera.
Dan tidak hanya jamu bubuk, mereka juga menjual minimum, jamu mutu tinggi, kapsul, jamu 51, jamu cair, jamu bersalin, obat luar, dan puyer. Nah, lalu aku ketik jamu terdekat dari sekitar rumah aku. Dapat dilihat bahwa hanya sedikit sekali orang yang menjual jamu di sekitar rumahku. Yang berarti peluang usaha untuk membuka jamu terbilang sangat besar. Namun sayangnya, ada beberapa toko yang tidak masuk ke dalam Google. Nah, oke, sekarang aku mau cari beberapa toko jamu yang mendapatkan rating cukup tinggi. Dan ini adalah salah satu contoh toko yang memiliki rating tinggi. Oke, lalu aku klik bawahnya. Namun sayangnya tidak ada komentar, hanya memberikan bintang saja. Oke, dan kelihatannya ini sama seperti sebelumnya, hanya bintang saja. Oke, ini aku udah ketik jamu pada Google Trend dan seperti inilah hasilnya. Di sini terlihat bahwa kurva pencariannya itu naik turun seperti saat ini 11 November pukul 04.36 100 orang yang mencari. Lalu pada pukul 05.08 hanya 81 orang. Dan pada pukul 07.00 sekitar 67 orang yang mencari tentang jamu. Dan yang paling baru, pukul 13.24 sekitar 53 orang yang mencari. Dan pada kanan ini adalah kenaikan pencarian yang berkaitan dengan jamu. Nah, lalu pencarian berdasarkan kota, bisa dilihat bahwa pencarian terbanyak itu berada di Pulau Jawa. Di pulau lain ada, cuman hanya beberapa saja kelihatannya ya. Lalu jika diganti menurut subwilayah, seperti inilah kelihatannya. Oh, dan pada bagian kanan terdapat kenaikan yang cukup pesat. Ternyata tidak hanya 5 saja, tetapi cukup banyak yang dicari oleh orang-orang menurut pencarian Google yang sedang tren atau sedang mengalami kenaikan. Oke, seperti yang kita tahu, jamu itu banyak banget jenisnya. Tapi jamu yang sering ditemui yaitu ada kunyit asam, beras kencur, temulawak, dan brotowali. Kalian penasaran gak sih gimana caranya buat jamu? Nah, ini dia salah satu video pembuatan jamu beras kencur. Kita siapkan jahe geprek, gula merah, gula pasir. Ini kencur sudah saya cuci bersih dan juga beras ya. Nanti bahan-bahannya. Ini air 1,5 liter. Bahan-bahannya saya tulis di deskripsi box ya. Yang pertama, kita didihkan air. Kita rebus air terlebih dahulu. Kita masukkan bahan-bahannya, jahe, geprek ini, gula merah. Ini semua sesuai selera ya teman-teman. Ini gula pasir saya pakai 5 sendok makan. Untuk gula merahnya sekitar 75 gram. Kita aduk
hingga semua tercampur rata dan biarkan mendidih ya. Ini sudah mendidih, kita bisa matikan apinya. Kemudian sambil menunggu dingin, kita blender kencur dan juga beras yang sudah saya rendam kira-kira 1 jam ya. Ini pakai air mateng ya teman-teman, karena nanti akan kita campur dengan larutan gula yang tadi sudah kita buat. Jadi ini kita memblendernya pakai 1 gelas air mateng. Kita blender hingga semua halus. Kemudian kita saring larutan gula yang tadi sudah kita buat ya, seperti ini. Kemudian kita bisa campur ya nanti dengan blenderan dari beras merah dan juga kencurnya. Kita campur hingga rata seperti ini. Kita saring hingga semua airnya habis ya. Nah, kita putar-putar seperti ini agar airnya jatuh. Ini rasanya sangat segar sekali ya teman-teman. Bisa kita menjualnya dengan harga Rp5.000 per botol ya. Kita lakukan hingga semua selesai. Pastikan semua air habis ya teman-teman. Nah, kita campur semua, warnanya jadi cantik sekali seperti ini. Kita bisa menuangkan pada botol ya teman-teman. Seperti ini, bisa juga sebagai ide jualan. Nah, oke, terima kasih. Nah, tadi kan kita udah ngomongin gimana sih sejarah jamu dan juga cara pembuatannya. Tapi kalian tahu nggak sih manfaat jamu itu banyak banget loh ternyata. Yang pertama, membantu mempertahankan imunitas. Yang kedua, sebagai pereda nyeri. Yang ketiga, sebagai obat hipertensi. Yang keempat, obat asam urat. Kelima, penambah nafsu makan. Dan keenam, kesehatan dan kecantikan. Eits, kalian tahu nggak kalau jamu ternyata juga punya fakta menarik loh. Nah, ini dia beberapa fakta menarik tentang jamu. Yang pertama, pada umumnya, jamu adalah obat herbal tradisional dengan rasa yang pahit. Untuk menoleransi rasanya, beberapa orang menambahkan madu sehingga rasa jamu menjadi lebih manis. Selain madu, anggur juga sering dijadikan campuran jamu, sehingga jamu akan terasa hangat di dalam tubuh. Yang kedua, terdapat sekitar 13.000 jenis tanaman yang bisa dijadikan bahan baku jamu atau obat herbal, yang dimana masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Hanya saja, kebanyakan orang belum mengetahui tanaman apa saja itu. Yang ketiga, di Desa Bulakrejo, Kabupaten Sukoharjo, terdapat patung jamu dan petani yang kini menjadi ikon tersendiri bagi Kabupaten Sukoharjo. Yang keempat, pada tahun 2015, jamu pernah diusulkan kepada UNESCO untuk mendapatkan pengakuan dunia sebagai warisan asli tanah Nusantara. Wah, keren banget ya! Kesimpulan yang bisa diambil dalam video ini yaitu, walaupun termasuk obat herbal tradisional, namun jamu termasuk jenis minuman yang berkembang. Seperti misalnya, dalam segi penyajiannya yang dahulu diaduk-aduk, kini jamu hanya perlu diseduh dengan air panas dan mudah dibawa kemana-mana. Jamu kini sudah diproduksi secara modern oleh beberapa perusahaan besar yang ada di Indonesia, sehingga akhirnya jamu dikenal lebih luas lagi oleh masyarakat Indonesia, bahkan dunia.